Ibu? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ibu sebagai kepala sekolah di SD yang saya bertugas juga, saya ingin nanya-nanya nih Bu sedikit tentang pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah baik di sekolah lama maupun di sekolah sekarang berkaitan dengan nilai-nilai keputusan yang Ibu ambil berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu Bu. Bisakah Ibu saya bertanya? Baik Ibu, Bisa terima kasih. dijawab. Kalau nanti dilengkapi. Iya. Kita berbagi pengalaman Bu. Iya. Saya ingin tanya pengalamannya Ibu gitu. Oke Ibu, selama Ibu menjadi pimpinan, bagaimana Ibu cara membedakan nih kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan kasus yang berkaitan dengan rujukan moral? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi atau membedakan kasus-kasus tersebut? Di antara dua ya, dilema etika dengan rujukan moral. Berarti yang harus kita dulu, dilema etika itu apa sih? Berarti dua kasus yang sama-sama benar. Satu kasus yang sama-sama benar gitu, yang menyangkut kebenaran dua-duanya benar nih. Prioritaskan yang mana sih yang akan dianukan? Terus kalau yang moral tadi? Moral tadi rujukan misalnya seperti lebih kepada ekonomi, misalnya ada yang ngasih uang nih kayak gratifikasi gitu secara terselubung, misalnya ada yang mau masuk ada orang tua nih Bu yang minta nilai anaknya dinaikkan, kemudian dengan naikkan dong Bu nilai anak saya mau sekolah di sini nih, nanti Bu saya kasih gini nih gitu, kasih ada maksudnya ada imbal balik dari itu tuh itu termasuk dalam rujukan moral Bu. Seperti itu. Ya semua dua-dua itu kayaknya menguntungkan. Iya, karena apalagi rujukan moralnya nanti buat sekolah saya belikan ini deh Bu gitu. Yang penting masuk, padahal sebenarnya di dalam ini nggak bisa masuk. Iya, benar sekali Bu ya. Kayaknya kemarin itu terjadi di kita di 06. Iya. Karena kita sudah mulai zonasi ya kemarin. Benar itu sekali Bu. Banyak sekali maksudnya dilema etika yang harus ini dengan moral. Iya, betul. Ada ini loh titipan. Benar. Titipan ya anggap aja titipan pejabat nih. Nah sementara nih rumahnya udah jauh, tidak masuk ke zonasi kita, dengan kita sistemnya sudah online. Gimana caranya? Memang itu membingungkan. Nah jadi sementara mau kita terima, nanti ini posisi kan tidak masuk ke zonasi kita, tidak kita terima, ini katanya titipan, tapi tetap kita pertimbangkan dan banyak hal-hal yang harus kita harus kita rundingkan. Jadi kemarin kan mau tidak mau kita utamakan dulu, kita punya kuota berapa, kita utamakan yang memang masuk ke zonasi kita supaya nanti tidak timbul satu masalah. Jadi kita utamakan dulu itu. Nah, nanti yang zonasi itu ya memang kalau kemarin memang kuota kita sudah penuh dengan yang terdekat, ya tidak mau minta maaf. Kita duduk bersama, kita jelaskan pelan-pelan, pemahaman diberikan kepada orang tua bahwa kita nggak bisa bantu lebih, silakan mencari yang masih kosong. Alhamdulillah sih tidak ada permasalahan karena orang tua paham. Alhamdulillah orang tua paham, kita jelasin memang ini seperti ini, bukan kita nggak mau bantu, kita mau betul bantu, tapi karena sudah aturannya seperti ini. Jadi Bu tetap bertahan dengan keputusan yang seharusnya daripada kebujukan moral Bu. Karena kan dua-dua tuh, kita nih dapet nih. Nah sementara apa caranya? Nah kita pertimbangan tadi, itu ada yang lebih utama, yang lebih sama. Makanya kan kita jadikan nanti kalau kuotanya memang masih ada, kayak kita ambil yang lebih jauh. Tapi kalau emang kuota udah cukup, alhamdulillah selesai. Kemudian ada dalam mengambil keputusan Ibu ada enggak misalnya langkah-langkah atau prosedur yang Ibu ambil nih sebelum mengambil keputusan? Ibu ambil dulu nih, Ibu seperti saya nih mau gini dulu, langkah-langkah yang Ibu ambil, apa yang Ibu pikirkan gitu, maksudnya yang Ibu pertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan.
bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu mohon maaf tidak semudah kita membalik telapak Iya. tangan. Jadi harus betul-betul kita lihat ini permasalahannya apa. Jadi apa ya, asal ini dulu kita lihat dulu ini permasalahannya apa dulu, nanti mana yang harus kita rundingkan dan siapa-siapa yang akan kita ajak duduk bersama dengan permasalahan kita tadi. Nah, nanti kita ambil kesepakatan, kita putuskan betul-betul, jangan sampai kita salah langkah. Tapi alhamdulillah dengan adanya beberapa kasus ya dilema etika dengan moral tadi, alhamdulillah di SD 06 bisa terselesaikan dengan baik. Dan ada memang pihak-pihak lain yang kita panggil untuk membantu, yang bisa memang masuk ke dalam permasalahan itu. Ya. Jadi selain melibatkan guru-guru yang di sini, juga melibatkan dari orang pihak tua juga, bahkan siswanya juga. Kalau Siswanya emang juga, itu ya. permasalahan ada di siswa, ya siswanya juga. bahkan mungkin atasan mungkin Bu Ya, ya. tuh, kalau sudah parah. Sudah Tapi parah. alhamdulillah semua masalah nggak sampai ke ini. Atas, alhamdulillah. Paling sampai ke orang tua aja udah selesai. Kalau misalnya mengambil keputusan nih Bu, misalnya nih keputusan, ada masalah nih dalam mengambil keputusan ini, kira-kira Ibu langsung mengambil keputusan atau nanti aja deh, kira-kira cocoknya hari ini deh, atau kira-kira cocoknya waktu upacara deh saya ini kan, kira-kira gimana Bu? Tergantung itu permasalahannya apa. Kalau memang permasalahan yang ada ini harus memang secepatnya diselesaikan, ya segera hari itu juga dan jam itu juga kita selesaikan gitu. Tapi kalau misalnya ini perlu dipertimbangkan dulu, perlu kita ambil sumber-sumber dari mana, berita dari mana, itu kita kumpulkan dulu. Bukan berarti kita mencari dulu ini asal mula dari apa sih, nanti baru kita bisa berarti ini permasalahan. Jadi tidak serta-merta semua masalah itu yang harus kita putuskan saat itu juga. Ya, jadi tergantung Tergantung situasinya dan situasi, masalahnya iya, Bu ya. masalahnya Tergantung apa. keurgenannya Nah. juga. Jika baik Ibu, wah luar biasa Ibu ini. Kemudian Ibu nih dalam mengambil keputusan, kira-kira selain guru, orang tua murid, adakah lagi yang terlibat Ibu yang bisa dilibatkan dalam pengambilan suatu keputusan selama Ibu menjabat sebagai pimpinan Ibu? Ya tadi kita kembali ke permasalahannya. Kalau misalnya itu masalah anak nih, masalah ini ya kita libatkan ke gurunya dulu. Kalau memang itu selesai di guru, di siswa, kalau emang nggak selesai panggil orang tua. Kalau misalnya nanti sudah gurunya, udah orang tuanya, toh masih ada lagi yang harus kita panggil, ya kita harus ajak musyawarah, ya kita panggil. Mungkin ketua komitenya. Baik Ibu, itu permasalahan jika berkaitan dengan murid. Jika permasalahannya berkaitan dengan orang tua murid atau bahkan dengan sesama rekan kerja di sini, bagaimana langkah yang Ibu ambil kira-kira? Sepanjang saya jadi pemimpin, permasalahan guru maupun permasalahan orang tua, alhamdulillah bisa terselesaikan. Nah, kalau memang kemarin yang pernah betul-betul minta dibimbing lagi oleh atasan, ya tadi kepala dinas kita panggil, mungkin ada disampaikan. Kalau memang sudah kita dikasih arahan, misalnya Ibu dikasih arahan begini, Pak bisa kan minta tolong Bapak turun ke sekolah, jadi pengawas turun. Nah, jadi tetap melibatkan dikala memang permasalahan itu harus beliau. Oke Bu. Baik Bu, kalau kira-kira nih faktor apa yang mempermudah atau adakah yang mempersulit atau mempermudah langkah Ibu dalam mengambil suatu keputusan Bu? Kira-kira apa nih yang mempersulit? Alhamdulillah selama menyelesaikan suatu masalah nggak ada sih yang mempersulit sepanjang penyampaian. Penyampaiannya jelas, kemudian pemahaman yang kita berikan kepada orang tua, ke guru itu lebih maksudnya lebih mengena, kayaknya tidak ada permasalahan. Yang mempermudah mungkin lebih banyak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Selama di 06 nih khususnya nih Bu, pernahkah ada suatu kasus yang betul-betul membuat Ibu dijadikan oleh Ibu sebagai suatu pembelajaran, suatu kasus atau suatu cerita lah yang bisa Ibu jadikan pengalaman dan pembelajaran? Banyak sebenarnya. Banyak, ya. Misalnya ada permasalahan guru dengan guru, kita harus memahami
oh berarti memang karakternya seperti ini, cara pemasaran seperti ini. Bahkan sesama teman guru ada juga yang bertahan, nggak bisa bu begini, nggak boleh. Iya. Kita saling memahami teman-teman kan, kita pahami oh memang karakter seperti itu, ya udah Iya. kita saling sadari aja. Mengalah dalam arti mengalah bukan berarti kalah. Tuh, itu sesama guru. Sesama guru. Lain lagi kalau sudah orang tua. Nah, kalau sudah orang tua ini juga kita harus menjelaskan dengan ini. Pokoknya dikasih pemahaman. Alhamdulillah selama ini sepanjang pada saat orang tua datang dengan emosi, jangan kita tambah bikin emosi, kita redam bagaimana apa Pak masalahnya. Tuh, dikasih pemahaman dalam arti Iya. itu. Intinya itu. Jadi tetap mengedepankan apa Bu, dengan apa sih yang baik gitu Bu ya, Iya. pemikiran yang baik, yang positif, Yang positif. seperti itu ya Bu ya. apapun tamu yang datang kan, siapapun itu. Kemarin ada orang tua datang langsung nggak pakai assalamualaikum, Bu saya mau komplain. Iya. Loh kenapa, anak saya dibully, duduk dulu Bu. Iya. Kenapa gitu. Jadi ibunya kita ambil penjelasan, sudah Bu nanti kita selesaikan ya Bu, ibu pulang aja ya Bu, biar kami yang datang ke kelas, nanti kami carikan Bu yang benarnya gimana. Baik, jadi prinsip Ibu memandang suatu masalah dengan kepala dingin ya Bu Iya. ya. Ini yang harus saya ambil pelajaran dari Ibu. Jangan orang datang dengan emosi, Dibalas, kita juga dibalas iya. emosi, yang tambah emosi orang. Baik Ibu, jadi semua harus bersabar dulu, kepala dingin dulu biar Iya. kelihatan solusinya Bu ya. Kalau sudah kita udah jelasin dengan jelas terus masih juga berkencar nih orang tua, nah itu nanti kita kayak apa caranya, nih bapak maunya apa. Iya. Tuh. Oke Ibu, terima Kita kasih. tetap dengan nada yang gimana. Iya, iya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ke Ibu, dan alhamdulillah banyak sekali sharing dan pelajaran yang bisa saya dapatkan dari Ibu. Terima kasih banyak. Semoga Ibu semakin sukses dan sehat selalu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf juga kalau ada kekurangan, nanti bisa kita sharing yang tadi jawaban ibu mungkin kurang lengkap sih. Baik Ibu, terima kasih. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, Ibu sih. Mohon maaf nih mengganggu waktunya Ibu. Iya, terima kasih banyak sebelumnya. Saya Narcisvianti, saya CGP angkatan 11. Saya kesini mau merepotkan Ibu nih sedikit, ingin mewawancarai Ibu berkaitan dengan tugas saya, mengenai tugas saya di demonstrasi kontekstual di modul 3.1 Ibu, tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bersiapkah Ibu saya wawancarai Ibu? Baik, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ibu di sini sudah lama Ibu mengajar, jadi kepala sekolah di sini sudah berapa tahun? Ini tahun keempat. Tahun keempat itu sudah sangat lama Ibu. Oh, sangat Sudah lama. sangat iya. Saatnya pindah. Jangan Ibu. Insya Allah pokoknya udah lama ya, berarti udah banyak pengalaman yang bisa saya ambil hari ini berkaitan dengan pengalaman Ibu di sini ya Bu. Baik, selama Ibu menjadi kepala sekolah Ibu baik di sini ataupun di tempat sebelumnya, apakah Ibu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral Ibu? Mengidentifikasi. Ya. Cara mengidentifikasi. Tanyanya begitu ya. Nah, bagaimana Ibu dapat gitu loh mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan apakah ini bujukan moral atau apakah ini dilema etika seperti itu? Sebenarnya ketika kita menghadapi sesuatu kadang tidak mengelompokkan sih. Oh gitu ya Bu. Maksudnya gini, oh ini ada masalah. Oh ini ada masalah. Harus bagaimana saya menyikapinya? Tanpa kemudian kita ini kan melaksanakan keputusan itu atau melaksanakan kepemimpinan itu tidak kemudian kayak mengerjakan tugas tertulis itu. Oh ini masuk sini, masuk sini kan begitu ya kan? Oh bahwa ini perlu kita tindak lanjut. Di
nggak pernah oh ini masuk kasus begini itu enggak ya. Kalau ditanya misalnya ada satu kejadian, Bu, kira-kira ini masuk dalam kasus apa, mungkin itu akan saya jawab. Tapi kalau ketika mengambil kebijakan, apakah ini masuk kasus ini atau masuk ini, bagaimana cara mengidentifikasi, ya tergantung ya keadaannya bagaimana gitu. Oh ternyata ini, kalau misalnya perlu ada, oh karena ini masuk kasus sosial, oh kalau ini masuk ranah moral, berarti saya harus laporkan ke sini. Kalau ada begitu, mungkin perlu begitu. Tapi selama itu tindakan itu diambil di sekolah, saya nggak mengidentifikasi terlebih dahulu gitu bahwa kita, oh ini masuk di sini, maka harus begini, kan nggak gitu ya. Yang dilakukan adalah, oh ada yang begini, kalau tidak benar berarti kewajiban saya begini. Kalau sudah benar, ya sudah tinggal kita dukung, gitu kan? Iya. Jadi Ibu tidak, oh ini masalahnya tidak usah maksudnya tidak terlalu tidak merupakan rujukan moral atau biasa aja ini bisa diselesaikan seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi kan pertanyaannya bagaimana cara mengidentifikasi. Saya enggak, ya kalau misalnya gimana ya gitulah maksudnya, enggak juga oh ini masuk kasus moral atau kasus kode etik ya kan, enggak gitu ya kan. Karena memang kalau rujukan moral kan memang sudah kelihatan benar salahnya ya Bu ya, mungkin selama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, kira-kira nih Bu, kasus ada dua kepentingan yang bertabrakan dengan ada dua nilai kebajikan nih Bu, yang harus sama-sama di Ibu. Misalnya ada dua kasus yang harus Ibu pikir, yang melibatkan ini sama-sama kepentingan dua kepentingan, misalnya kepentingan kelompok juga, kepentingan pribadi juga, atau misalnya jangka pendeknya seperti ini atau jangka panjangnya kan seperti ini, atau misalnya kasihan atas rasa kasihan ada juga, keadilan ada juga, seperti itu. Bagaimana cara Ibu mengambil kebijakan jika ada kasus, bagaimana cara mengambil kebijakan atau keputusan dengan kasus yang melibatkan hal-hal yang seperti tadi ada dua kepentingan di dalam situ. Bagaimana cara Ibu menyikapinya? Cara mengambil, saya mau mengidentifikasi pertanyaannya. Bagaimana cara Ibu mengambil kebijakan yang kasus ini menyangkut dua kepentingan yang sama-sama penting seperti itu, Bu? Gimana menurut Ibu berdasarkan Sama-sama penting ya, iya, bukan sama-sama benar atau sama-sama salah ya? Sama-sama penting ya, sama-sama benar iya gitu, sama-sama penting dan Kalau ada dua masalah, bukan dua masalah ya, dua hal yang sama-sama penting. Beda ya, pertanyaan sama-sama penting dengan sama-sama benar itu saya rasa beda. Kalau sama-sama benar, kalau kita diminta memilih itu maksudnya ya, sama-sama benar kita diminta memilih salah satu, maka kalau sudah sama-sama benar, mestinya dua-duanya bisa dipilih. Tinggal berarti mana yang paling sedikit resiko di antara dua. Kalau resikonya lebih banyak, ya jangan diambil. Kalau resikonya lebih sedikit, ya berarti kita ambil. Kalau sama-sama penting, ya berarti sama-sama harus diambil, gitu kan? Tinggal mana yang lebih prioritas di antara yang itu maksudnya kan? Oke, baik Ibu. Apakah ada langkah-langkah tertentu sebelum mengambil keputusan? Ibu harus memikirkan ada langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu ambil sebelum mengambil sebuah keputusan gitu Bu? Contohnya misalnya, jika saya mengambil ini, saya harus seperti ini dulu. Apakah Ibu memikirkan dulu misalnya apakah ini melanggar hukum dulu, atau apakah ini apa Ibu pikirkan misalnya tentang dengan orang tua, murid yang terlibat, kemudian jika pimpinan saya, jika orang yang saya idolakan menghadapi kasus seperti saya, kira-kira apa yang akan diambil? Apakah pernah Ibu pikirkan seperti itu? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan sebelum menetapkan suatu keputusan, kira-kira langkah apa yang Ibu ambil? Saya nggak bicara spesifik ya, saya bicara tataran global terkait dengan organisasi. Karena sekolah itu kan harus dilakukan keseimbangan dulu. Sebenarnya ketika kita bicara
misalkan akan ditanya udah berapa lama di tahun pertama, misalnya di tahun pertama jika saya menghadapi melihat sekolah ini, maka yang harus dilakukan ya telah fondasi bahwa dulu awalnya bagaimana teman-teman kesadarannya, kita tempatkan mereka pada saya ini siapa sih di sekolah ini, saya ini. Ketika saya menjadi guru, siapa ini guru? Nggak ada juga. Maka kita dudukkan tupoksinya masing-masing. Tugas sebagai guru, tugasnya apa? Saya sebagai kepala sekolah, tugas kewajiban kita bagaimana kita dalam tataran anggaplah kita di kalau SMA kan di bawah provinsi ya. Kalau kita sebagai pegawai provinsi itu apa sih kewajiban kita? Tempatkanlah itu pada posisinya seperti itu. Sehingga ketika seseorang sudah paham posisinya, paham tugas dan tanggung jawabnya, saya kan mereka akan berjalan melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang harus dijalankan. Tidak perlu kita mendikte satu-satu. Belum tahu tugasnya, ibu kalau pagi harus masuk lewat pintu sini, setelah itu keluar pintu sini. Itu kadang-kadang sangat merepotkan. Gitu. Padahal semua yang ada di sekolah adalah murid dewasa yang mestinya sudah paham. Kalau mereka sudah paham, maka ketika melanggar suatu aturan, kemudian kita tentunya ketika sudah ada dasarnya, ketika ada yang dibelokkan harus sama-sama saling memutuskan. Karena satu kebijakan itu tidak akan ada artinya ketika dibiarkan begitu saja. Artinya begitu ada yang melenceng dari kebijakan itu, maka harus kita evaluasi bersama. Kalau seseorang sudah paham dengan tugas dan tanggung jawab, istrinya begitu ditegur sedikit atau disenyumin aja pasti sudah paham. Oh ya contoh. Oh iya, dalam melaksanakan kewajiban bahwa jam 7.30 semua harus di sekolah. Itu kan kita evaluasi juga. Setelah sekian lama, ada yang ditambah. Kemudian suatu hari kita panggil kepada bapak berikut A, B, C, D, E dimohon datang ke ruangan saya dan sebagainya. Kan mereka sebenarnya sudah ngerasa, kenapa ya dipanggil sama ibu gitu. Mungkin ada yang langsung WA, Bu saya terlambat karena itu. Artinya kita tidak perlu banyak energi gitu ketika meluruskan sesuatu yang mereka sudah paham sebelumnya. Beda ketika kita nggak menetapkan bersama-sama, kita tidak menempatkan teman-teman pada posisinya, itu mungkin akan ada effort yang besar, rasa sakit hati. Aduh, kenapa sih saya nggak didengar misalnya? Kenapa sih teman-teman ini banyak yang melanggar? Rasanya tidak seperti itu ketika semua sudah paham dan saya ini semua sudah berusaha. Karena kadang-kadang ada kondisi tertentu yang juga kita harus memahami bersama, kita diskusikan bagaimana supaya kita bisa mensupport mereka untuk bisa berjalan sesuai kooperatif yang sebenarnya. Masya Allah, baik Ibu, lanjut Ibu. Kira-kira nih Bu, selama Ibu menjalankan pemimpinan di sini, kemudian menerapkan keputusan yang Ibu sudah tetapkan, adakah tantangan yang pernah Ibu hadapi? Tantangan apa ya? Apa Vanessa? Saya nggak merasa ada yang berat ya. Saya merasa fine-fine saja. Maksudnya begini. Saya tidak menganggap bahwa organisasi ini bisa sendiri. Saya juga tidak merasa bahwa segala kesuksesan organisasi ini karena saya. Sehingga saya paham bahwa semua teman-teman di sini adalah aset yang besar yang mereka punya kelebihan yang saya harus berdayakan. Dengan itu ketika saya menghadapi kesulitan, saya tahu, saya kalau ada kesulitan A, saya bisa komunikasi dengan si B. Kalau saya ada kesulitan C, ada si D yang akan membantu saya. Atau ketika masalah itu sangat besar, kita ada kegiatan besar nih, harus koordinasi dengan siapa aja, dengan pakar, dengan tajur, dengan koordinator. Mereka semua sudah bisa diandalkan, sehingga saya tidak pernah menganggap ketika sesuatu yang berat itu lalu menjadi berat sendiri. Tapi semua ada porsinya dan bisa kita bawa bersama-sama sehingga bisa sampai pada titik yang ada sekarang. Jadi Ibu menyadari potensi yang dimiliki oleh masing-masing guru yang Ibu miliki dan Ibu berdayakan seperti itu Bu yang untuk membantu Ibu dalam menghadapi situasi tertentu. Baik Ibu, kalau menghadapi menjalankan sebuah keputusan, kira-kira Ibu Ibu langsung selesaikan atau Ibu menunggu jadwal tertentu nih Bu jika ada masalah? Nanti ini hari ini akan saya selesaikan, atau Ibu langsung selesaikan pada saat itu kira-kira tergantung sama dengan Ibu menghadapi
cari suami Iya. misalnya. Ada yang pending, ada yang langsung ya. Kalau itu udah membutuhkan ngumpul langsung ya kita pindah langsung. Iya. Kalau itu sesuatu yang harus dibicarakan Yang- bersama ya kita ada diskusi. Mungkin tergantung urgensinya juga Bu ya. Baik Ibu. Kira-kira nih faktor-faktor yang membantu Ibu, orang atau faktor yang bisa membantu, yang biasa membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Ada Bu? Sudah tadi sebenarnya di Iya, bawah kita iya. ini yang di sekolah kita bukan sendiri, di semua punya andil dan juga peran. Bahkan seorang pembersih pun Iya. mereka punya peran bisa bisa kita rasakan. Jadi dia tergantung masalahnya kita mau bicarakan dengan siapa. Tapi yang jelas saya tidak suka bekerja sendiri. Bahkan ketika ada urusan di tataran paling bawah pun, bukan paling bawah, anggaplah ke guru, karena kita kan manajemen ya, saya punya wakil punya timnya, ada jurusan punya timnya, itu semuanya mestinya berjenjang. Ketika menghadapi anak yang bermasalah, saya tidak akan langsung ke guru itu ketika itu memang ada wilayahnya. Oh, kalau anak-anak di bawah, anak-anak langsung ini ada di wilayah kesiswaan. Kalau kesiswaan itu ada wali kelas kemana itu saya lebih senang itu membuat sistem berjalan sehingga masalah itu yang saya lihat sebuah masalah tidak menjadi Beban sendiri. tapi semuanya punya pilihan. Sehingga ketika semuanya ada jabatan-jabatan, ada amanah, ada tugas tambahan itu berjalan, maka semakin banyak orang yang memikirkan suatu keadaan itu, maka tentunya solusinya diambil akan lebih baik Nah, dan lebih mudah dan mungkin bisa diambil yang terbaiknya yang bilang. Berarti semua berharap guru-guru di sini bisa menjalankan semua dengan tupoksinya masing-masing, seperti tidak cuma guru tapi juga unsur yang lain. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin saja yang bisa kami ngobrol kita hari ini Ibu ya. Mohon maaf sekali saya mengganggu waktunya Ibu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf juga atas segala kesalahan dan hilaf saya. Semoga Ibu selalu sehat dan sukses dan sekolahnya juga semakin maju. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.